Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhridwan Febrian dari SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif dan diseminasi penerapan tentang budaya positif. Yang pertama, akan kami sampaikan terlebih dahulu rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif. Latar belakang dari rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif yaitu salah satu usaha untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu melalui penerapan budaya positif di sekolah. Dengan adanya penerapan budaya positif, sekolah dapat mengembangkan murid yang memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif diawali dengan adanya disiplin positif dalam diri setiap murid. Disiplin positif ini diterapkan melalui pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, untuk mendukung penerapan keyakinan kelas, guru menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama penerapan keyakinan kelas, guru menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk menerapkan konsep inti budaya positif untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun tujuan rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif ini yaitu yang pertama, mewujudkan murid yang memiliki disiplin positif melalui penerapan nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui pembentukan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman dan praktik baik penerapan budaya positif. Selanjutnya, tolak ukur penerapan rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif yaitu yang pertama, murid dapat menerapkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati seluruh siswa di kelas. Yang ketiga, guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi. Dan yang keempat, rekan guru memahami konsep dan penerapan budaya positif. Lini masa tindakan yang dilakukan dalam rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif ini yaitu yang pertama, mengajarkan profil pelajar Pancasila kepada siswa melalui lagu profil pelajar Pancasila. 2. Membuat keyakinan kelas bersama seluruh siswa di kelas. 3. Menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. 4. Melaksanakan segitiga restitusi. 5. Melaksanakan refleksi. 6. Menyusun rencana perbaikan. Dan 7. Melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan aksi nyata budaya positif ini yaitu yang pertama, peralatan untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, kerjasama dengan siswa. Yang ketiga, dukungan dari kepala sekolah. Dan yang keempat, dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan guru. Selanjutnya, akan kami sampaikan penerapan budaya positif di kelas 1. Sesuai dengan lini masa tindakan yang telah disusun, penerapan budaya positif di kelas 1 terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu mengajarkan profil pelajar Pancasila
untuk mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru melibatkan seluruh siswa untuk menyampaikan nilai-nilai yang diyakini oleh setiap siswa. Nilai-nilai yang diyakini oleh setiap siswa dituliskan pada selembar kertas, kemudian ditempelkan pada lembar yang telah disediakan oleh guru. Setelah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa dituliskan dan ditempelkan pada lembar yang telah disiapkan guru, kemudian guru merangkum nilai-nilai utama yang ada pada tempelan-tempelan yang ditempel oleh siswa. Kemudian setelah dirangkum, disepakati oleh seluruh siswa dengan cara menuliskan nama di lembar yang telah disediakan. Setelah selesai, papan keyakinan kelas siap ditempel di dinding kelas. Kegiatan yang ketiga yaitu penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar. Dan kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Nah, terus kamu kan pengennya sama Mbak Inara ya. Terus kamu kan dapatnya nggak bareng Mbak Inara. Terus kamu merasa sedih ya, terus nangis gitu. Masih ingat ya? Masih ingat? Gitu. Ya, Mbak dia itu masih ingat ya. Masih sedih sampai sekarang nggak atau enggak? Enggak. Oke. Ya, terus menurut Mbak Dia kalau harus itu apakah harus sama dengan Mbak Inara terus? Enggak. Iya. Oke. Jadi Mbak Dia itu menurut kalau harusnya dengan orang yang lain itu baik atau enggak? Baik. Baik ya. Oke, bagus, baik. Nah, Mbak Dia kalau nanti guru mau bariskan lagi, Mbak Dia mau nggak? Mau bariskan dengan teman yang lainnya, oke? Oke. Mbak Dia, kamu kan pengennya sama Mbak Inara barisnya ya? Tapi tentu punya alasannya ya. Kenapa kok mau pengennya sama Mbak Inara? Soalnya Sudah jadi teman deket gitu ya? Mainnya sama Mbak Inara terus ya? Oke. Nah, apa ya? Ya, oke. Jadi kalau baris sudah nggak harus sama teman yang lain ya? Oke, bagus. Nah, karena apa, Mbak? Kemarin kan tadi kan kita sudah tulis keyakinan kelas ya. Yang nomor 1 tadi ingat nggak? Apa coba dilihat di sana? 1 apa? baik kepada semua. Baik kepada semua. Berarti kalau teman yang di kelas itu semuanya baik, teman semua gitu ya. Oke. Jadi siap ya untuk kalau baris lagi bisa berbaur dengan teman yang lain ya. Oke, siap. Itu ya, Mbak. Nah, terus Mbak Dia, kalau kamu mau caranya berbuat baik dengan teman yang lain gimana? Kalau salah minta maaf. Bagus. Terus apa? Terus kalau ada orang jatuh dibantu. Dibantu. Terus apa lagi, Mbak? Ya orang. Kalau Mbak Dia Berbagi sama orang. berbagi sama orang. Kalau penghapusnya Mbak Dia dipinjam boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Oke, asal dikembalikan ya. Oke, sip. Bagus. Oke, terima kasih Mbak Dia. Nanti ke depan Mbak Dia harus berbuat baik kepada siapa? Baik kepada semuanya. Kepada semuanya. Oke, sip. Tas dulu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dia. Yang selanjutnya akan kami sampaikan refleksi dan rencana perbaikan atas penerapan budaya positif di kelas 1. Adapun hasil refleksi penerapan dan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, keyakinan kelas telah terbentuk dengan disepakati oleh seluruh siswa. Yang kedua, guru telah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, namun masih belum optimal. Yang ketiga, guru telah menerapkan segitiga restitusi untuk membangun kesadaran diri siswa, namun guru perlu mempelajari lagi tentang kalimat yang perlu ditanyakan di setiap tahapan segitiga restitusi. Dan yang keempat,
diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru telah dilaksanakan dengan lancar. Selanjutnya, rencana perbaikan atas refleksi yang telah dilakukan terhadap penerapan budaya positif, yaitu 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keyakinan kelas. Yang kedua, mempelajari kembali tentang posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, mempelajari lagi tentang kalimat yang perlu ditanyakan di setiap tahapan segitiga restitusi. Dan yang keempat, melakukan diskusi tindak lanjut tentang penerapan budaya positif dengan rekan guru. Selanjutnya akan kami tayangkan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dan 2023 ini. Yang selanjutnya salam kita aturkan kepada Nabi Junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya mohon berkenan untuk dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit sambutan atau prakata untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pertama-tama, masyarakat itu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Maka pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, bisa berkumpul dalam keadaan tak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, marilah kita selalu lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena dengan risalahnya, karena dengan petunjuknya, kita apabila mengikuti syariat Islam atas petunjuk Nabi, maka kita akan bisa membawa kita nanti bisa selamat, bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Yang lainnya, terima kasih Bapak Ibu. Kali ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka program diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah serangkaian program, serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Sebagaimana kita tahu bahwa teman kita guru di SD Negeri Karangasem ini, Pak Muhammad Ridwan, ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari program guru penggerak dari
program Kementerian Pendidikan Nasional. Diseminasi ini adalah hal yang positif bagi kita di sekolah kita, terutama dengan penerapan budaya positif. Budaya positif sebagaimana kita ketahui wajib kita laksanakan untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi sekolah kita ke depan nanti. Program sekolah penggerak dan guru penggerak ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya adalah sekolah kita menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang nyaman, sekolah yang kondusif untuk anak-anak didik kita ke depan nanti menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik inilah maka perlu adanya pembudayaan budaya baik yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita, yaitu budaya positif yang mau tidak mau kita laksanakan pada sekolah kita nanti untuk menuju perubahan menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Budaya positif itu apa saja dalam program guru penggerak ini dan sekolah penggerak ke depannya nanti menuju sekolah yang kondusif, sekolah yang aman, sekolah yang menyenangkan bagi anak seperti apa, ini yang akan kita ketahui nanti. Program-program menjadi program calon guru penggerak Pareban hari ini mungkin akan menyampaikan seluruh kegiatan, seluruh rangkaian budaya positif apa yang akan kita laksanakan di sekolah nanti menjadi lebih baik sekolah kita nanti. Ini menjadi program unggulan, program utama dari guru penggerak ke depan nanti. Dan mudah-mudahan dengan program ini Bapak Ibu guru semua bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita yang ke depan menjadi menyenangkan bagi anak-anak didik kita, siswa kita di sekolah kita ini. Tidak menutup kemungkinan juga saya berharap semua program guru penggerak ini tidak hanya Pak Ridwan saja, tapi Bapak Ibu guru semua nanti juga berkenan untuk mengikuti program guru penggerak angkatan berikutnya. Sudah dibuka angkatan ke-8, 9, 10, 11 dan ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Yang mudah-mudahan semua program itu tujuannya bermuara pada bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada anak-anak didik kita, siswa-siswa kita, agar pelayanan pendidikan di sekolah dasar negeri Karangasem ini menjadi bisa optimal, bisa maksimal, bisa menghasilkan menjadi suasana pembelajaran, kondisi pembelajaran di kelas itu menjadi kelas yang sangat menyenangkan bagi anak, yang ramah anak, bagi anak menjadi dalam bahasa Jawa itu jenak. Artinya kalau sudah di kelas itu menjadi menyenangkan, menjadi tidak bosan, tidak ingin bermain di luar lagi, di kelas itu menjadi menyenangkan. Inilah ya harapan kita nanti ke depan sebagai program-program yang akan dijalankan oleh calon guru penggerak. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan program ini yang akan dijalankan oleh Pak Ridwan ini, karena ini merupakan program yang bagus. Mari kita dukung bersama-sama, kita dukung, kita agar pelaksanaannya nanti itu bisa berjalan dengan sesuai harapan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sunarto selaku Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih juga atas dukungannya. Untuk kepada Bapak Ibu juga terima kasih atas dukungannya sehingga pada kesempatan kali ini berkenan untuk hadir pada diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, saya lanjutkan untuk langsung ke materinya, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif ini sudah tidak asing di telinga kita ya. Budaya berarti itu melingkupi kebiasaan kita yang akan kita laksanakan di kelas. Nah, ini ada dua pertanyaan pemantik dulu lebih awal. Mengapa siswa yang
berperilaku lebih tertib saat ditunggu guru. Tapi ngeten. Misalkan ngeten, anak-anak di kelas, kalau di kelas itu biasanya lebih tertib atau bisa anteng ketika guru berada di kelas. Nah, ketika sudah ditinggal, sudah rame. Nah, itu kondisi yang umum di kelas-kelas kita ya. Maksudnya cukup banyak kita alami seperti itu. Mengapa kira-kira nih? Monggo Bapak Ibu. Karena takut nggih. Karena nggih. Alasannya karena takut ya. Oke, baik. Bisa jadi salah satunya itu ya. Oke, nah itu akan yang menjadi awal kita untuk melangkah mengetahui tentang budaya positif. Saya selama beberapa tahun ini juga berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Kok anak-anak nek ora ditunggu guru atau kok tidak disuruh atau diberikan perintah oleh guru tidak akan melakukan sesuatu. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan dari kita. Nah, di sini semoga nanti tentang materi budaya positif ini bisa menjawab pertanyaan kita dan kita bisa mengetahui langkah lebih lanjutnya. Nah, yang selanjutnya budaya positif ini kami awali dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini coba kita lakukan dulu. Nanti kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik yang sudah kita ungkapkan di awal. Dan niki intinya seperti ini. Coba ngeten niki pun dua-dua napa dereng sampun nggih? Sudah dua-dua. Monggo berpasangan dua-dua. Dikepalkan tangannya dulu salah satu ini sebagai A, salah satu. Monggo. Monggo dua-dua. Saya A gitu atau Nggih, monggo terserah pembagiannya. Yang penting salah satu kepalkan tangan dulu, terus nanti yang salah satu membujuk seperti ini. Coba kita simak. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan. Oke, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Nyekel emas kah? Napa harta ya? Atau uang? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini kunci omah ya. Oke, tugas B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Gitu nih. Teman B boleh membujuk, boleh menghardik, wah masa menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Nah, kata itu bisa juga menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang. Nah, ini dirayu kan atau menawari dengan uang untuk bersedia membuka kepalangan tangan. Monggo dipraktekkan. Waktunya cukup 10 detik saja. Oke, monggo sakit. Gantian. Atas itu deh. Mau dibuka. Monggo balikan, dibalik, balikan, monggo. Berganti. Makanya sakit yang B, gentas. Ye, dibejo gede. Digojo. Oke, monggo digojo. Oke, sama saya kira cukup ya. Pasti wonten yang ada yang dibuka dan ada yang tetap kekeh untuk ditutup ya. Nah, niki coba selanjutnya. Nah, niki sudah layak. Nah, terus niki ya. Apakah Anda tapi membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan? Yang buka sinten wau? Yang buka. Pengen tahu siapa. Oh, pengen tahu. Lah tangannya ki apa dibuka ki, Mbak? Bu Ika mau, Bu Ika tadi sudah membuka tangannya. Kira-kira alasannya apa, Bu? Alasannya apa untuk membuka bisa? Betul. Padahal kan barang berharga. Iya, karena dipaksa. Oh, dipaksa. Ini dipaksa atau orang dibuka? Dipaksa ke. Terus lanjut. Niki yang B juga sama. Yang buka yang lain sinten oleh selain Bu Ika? Kalau ini disuruh buka mau saya foto. Pak Rifai mau? Mau. Berarti
membuka diri ya. Nah, terus yang ketiga nih, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa mengontrol? Ya, kita. Jadi betul ya. Nek Bu Ika kira-kira kalau tidak rela untuk dibuka, masih nggak dibuka ya? Berarti tadi Bu Ika di tengah-tengahnya rela membuka ya? Ya, berarti karena dirinya kita sendiri yang mengontrol, yang mengizinkan untuk membuka. Terus ada teman yang tetap kekeh. Oke, seperti itu ya. Nah, maka ini menjadi landasan penting bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya kontrol atas orang lain. Yang bisa mengontrol itu berarti orang lain itu sendiri, orang itu sendiri. Terkadang, nah ini dari teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita masuk ke dalam sebuah ilusi. Ini ada beberapa miskonsepsi. Terkadang kita merasa bisa mengendalikan orang lain, tetapi sebenarnya orang itu sendiri yang rela dirinya untuk dikontrol. Betul. Nah, itu yang rela ya. Nah, ini termasuk dalam teorinya Dr. William Glasser. Teori ilusi yang pertama itu, miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Niki sejatinya, apakah kita bisa memang benar-benar mengontrol murid? Tidak. Murid bisa manut ikuti apa perintah kita? Apakah benar kita sejatinya bisa mengontrol murid? Tidak. Tetapi murid itu sendiri yang rela untuk dikontrol kita. Yo. Oke. Nah. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau niki miskonsepsi dalam kita, mungkin ini menjadi renungan bagi kita juga bahwa anak-anak yang marut-marut itu karena memang dirinya diizinkan untuk dikontrol. Nah, terus berikutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, pripun niki? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nek dibujuk, engkau bisa gelem nulis, kok dikei hadiah. Lah kok nek ra ana hadiah, kalau nggak ada hadiahnya, ya nggak mau menulis. Jadi ilusinya berarti penguatan yang positif itu, bujukan, rayuan itu tidak semuanya, tidak bertahan lama. Ilusi bahwa semua penguatan positif berarti yang positif belum tentu bisa efektif. Seperti itu ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini coba menggunakan kritik adalah dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, pesan negatif ini yang kadang tidak kita sadari. Berarti memang itu kalau yang negatif, yang positif terlalu positif terus yo ora mandi, kalau negatif terus jadi juga tidak orang mandi juga, kurang efektif juga dan tidak menguatkan karakter di situ. Nah, terus ini ya yang berikutnya, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nek dipaksa-paksa terus ya memaksa kita tidak akan selamanya berjalan dengan efektif. Apalagi sampai merenggut hak-hak anak. Nah, niki bagaimana kita memposisikan diri untuk hal-hal yang baik atau berdisiplin, berbudaya positif, ini berkaitan dengan teori kontrol ini, bahwa kita memang tidak bisa mengontrol
orang lain atau bahkan anak-anak murid-murid kita agar berperilaku supaya semau kita. Yang bisa mengontrol adalah diri anak-anak itu sendiri. Itu mungkin salah satu landasan yang penting untuk kita pahami bersama. Nah, terus selanjutnya bagaimana berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang tadi itu yang kita misalkan kita bisa mengontrol, kita bisa hanya marahi atau memberikan pengarah-pengarah positif. Itu kan sistemnya berasal dari kita, ya, dari guru kepada anak. Datangnya dari kita kepada anak. Jadi itu kan berarti kita berikan stimulus dan anak merespon. Meresponnya bisa berupa manut apa yang kita perintahkan, mengikuti atau menolak, bisa juga seperti itu. Nah, stimulus respon. Nah, kita bisa mengubah gaya atau gaya pikir kita, mindset kita untuk melaksanakan teori kontrol. Nah, ini dari Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, niki bagi saya niki materinya yang cukup bermakna bagi saya. Oke, maksudnya bermakna karena saya sendiri datang ketika guru itu bahwa bisa mengendalikan anak-anak. Anak-anak ayo begini, ayo begitu. Pasti dengan saya di awal sebagai guru itu anak-anak pasti ngikuti. Itu sesuai kemauan mereka, sesuai kebutuhan mereka. Padahal sejatinya anak-anak juga punya kemauan, punya kontrol diri. Mereka hanya bisa mengontrol dirinya, kita hanya bisa mengontrol mereka ketika mereka mengizinkan untuk dikontrol. Nah, bagi saya ketika tadi di awal tadi ada pertanyaan, ada kita mencoba bermain itu, menjadi landasan berpikir saya bahwa memang kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa hanya mereka sendiri. Nah, kita yang kita bisa lakukan apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kita sambungkan nanti di materi berikutnya, kita akan ketemu bagaimana cara menentukan posisi kita. Nah, di sini ada cara untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ketika stimulus respon itu kita misalkan realitas kebutuhan anak atau kebutuhan kita itu sama, padahal kalau menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Niku sesuai dengan kita nggih, sesuai ya. Dari kita memang kebutuhannya beda-beda. Nah, terus stimulus respon yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Oke. Ada orang melihat gambar A bagus, ada B biasa saja. Oke. Yang ketiga, lo kok guru ngono? Nah, seperti itu ya. Jadi setiap orang punya pandangan berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu cara stimulus respon. Sedangkan cara teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, niki yang penting nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak rame pasti kita melihatnya sebuah kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, di situ semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak rame, anak-anak klotekan itu pasti dia punya tujuan. Nah, nanti itu berkaitan dengan teori motivasi, teori kebutuhan dasar manusia, makanya berkaitan seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu teori respon kontrol, teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol berpandangan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon juga berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek gak dirayu dipaksa, itu menurut teori respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa kolaborasi atau bahasa mudahnya win-win solution ya, podo-podo untungnya, podo-podo untung. Nah, terus model berpikir menang atau kalah. Nah, niki yang terakhir, model berpikir menang-menang, win-win solution. Nah, niki yang ya pripun terus penerapannya di kelas. Nah, niki ya, nanti yang jadi penerapannya nanti. Nah, terus lanjut. Kaitannya nanti kan dengan disiplin ya.
kontrol diri dan disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin, pasti pandangannya mentaati peraturan. Terus datangnya dari pemaksaan dari luar, harus taat seperti itu nggih. Nah, sedangkan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang merdeka di sini kita bisa menentukan pilihan kita dan bertanggung jawab atas segala pilihan yang diambil. Itu salah satu kata kuncinya di sini. Oke. Bahwa kita berusaha untuk disiplin. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan positif pasti berbeda lagi, ya. Nah, kalau kaitannya dengan penerapan disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan universal yang akan diterapkan di kelas. Nah, kebajikan, maaf, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai kebajikan yang melingkup luas, melewati batas-batas geografis, ras, suku, agama dan lain-lain secara umum. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, untuk membentuk suatu budaya positif di kelas kita itu diawali dengan disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin itu mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau paling mudahnya nilai-nilai kebajikan itu yang diterapkan dalam kurikulum merdeka, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Itu sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu ada profil pelajar Pancasila yang pertama, monggo kita bareng-bareng. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini menjadi nilai-nilai atau kebajikan universal yang akan kita terapkan melalui disiplin di kelas-kelas kita. Nah, yang selanjutnya Ki Hajar Dewantara sama ya, sebentar. Seperti itu tadi ya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif diawali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan adanya disiplin, kontrol diri yang baik untuk menuju nilai-nilai kebajikan universal atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, niki hal yang sering kita temui bersama. Yang mungkin yang berbeda yang terakhir nggih, restitusi. Nah, niki restitusi ini menjadi komponen penting dalam penerapan atau pelaksanaan budaya positif. Kalau motivasi kita sering melakukan, motivasi anak. Terus menghukum, memberikan penghargaan, seperti itu. Nah, yang ini restitusi yang jarang niki. Ada yang sudah tahu apa niki tentang restitusi? Restitusi? Masuk restitusi nanti di belakang nggih. Nah, niki masuk ke motivasi dulu mawon. Motivasi yang mudah dulu. Jadi, setiap perilaku manusia itu didasarkan atas motivasi. Betul, atau alasan atau punya tujuan lah untuk dicapainya. Nah, coba ini, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, mengapa kita makan, mengapa kita bekerja, mengapa kita beribadah dan seterusnya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Dorongan diri sendiri tentu ya. Orang lain mendorong juga ada pengaruhnya juga. Ternyata kita melakukan sesuatu karena kita menghindari
rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul ya? Betul. Ada modusnya. Pasti ada tujuannya. Nah, gitu. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Oh, sering. Untuk mendapatkan hadiah. Nah, niki ya. Pasti. Atau untuk mendapatkan uang. Nah, niki untuk bekerja niki ya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Pasti nggih, setiap orang pasti punya alasan ingin dipuji. Nggih. Nah, niki ada 3 motivasi secara umum. Nah, dia nih Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nggih. Niki kira nih, ini ya sebuah tingkatan atau sebuah daftar, saya kurang tahu juga nggih. Kalau satu menghindari ketidaknyamanan, itu kan kayak seperti motivasi yang paling dasar nggih. Ada orang misalkan biasanya orang lebih pilih, ada orang yang lebih pilih tidur daripada siang-siang belajar gitu ya. Itu kan kalau belajar siang-siang kan apa nih? Tidak nyaman, maka lebih pilih tidur untuk menghindari itu. Terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu sudah jelas ya. Nah, mungkin ini yang tingkatan yang paling tinggi, orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kalau mungkin lebih terkenalnya dengan berperilaku sesuai passion ya, passion. Sesuai passionnya orang bekerja, orang yang sudah bekerja mapan sebagai PNS kadang menuruti motivasi dirinya, passionnya, rela meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi seorang desainer atau pengusaha dan lain-lain. Itu 3 motivasi perilaku manusia, dan mungkin ini kita juga melekat pada kita juga. Oke, selanjutnya setelah kita motivasi, ini nih dulu. 3 tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang ketiga yang ketingkatan paling tinggi, yang niki. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya, atau sesuai passion. Ngomong. Niko untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Bahwa dikai hukuman atau hadiah, ya tetap lempeng seperti itu apa yang dilakukan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita agar bisa melakukan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan nilai-nilainya. Pripun iki caranya? Ada yang mungkin menyampaikan pendapatnya dulu? Dari guru. Memberikan contoh itu apakah kita tidak kembali lagi ke stimulus respon tadi ya? Ke teori stimulus respon. Sedangkan kalau untuk di disiplin positif itu berangkatnya dari teori kontrol, bahwa anak-anak itu sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri. Mulai menggali keinginan anak. Menggali. Anak ini biasanya kan dari cita-cita nanti dia berkhayal pengen jadi apa. Digali dulu masing-masing anak itu. Iya. Menggali ya, salah satu menggalinya. Ya. Menggali. Kan pasti punya anak-anak, kan pasti ada cita-cita. Saya nanti kan pengennya begini. Iya. Kalau sudah dewasa. Dari situ kan nanti kita baru bisa memasukkan. Nah, kalau kamu pengen begini, saya harus kamu lakukan sebelumnya ini. Ya, betul. Salah satunya seperti itu ya. Kita menggali. Nah, dan menggali potensi atau keinginan dalam diri itu mungkin menjadi salah satu nanti di tahap restitusi, nanti di akhir. Ya, itu salah satunya seperti itu. Oke, betul. Resikonya. Lanjut. Nah, niki tentang restitusi. Wah. Niki nyangkut kalih nyangkut 3 nggih, 3 materi langsung niki. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan membedakan 3 hal itu. Restitusi adalah proses napa niki? Menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan anak nakal, anaknya anak jali koncone. Mungkin ada di beberapa kasus anak itu disendirikan, dideweke. Sebagai hukuman lah, sebagai hukuman. Tetapi kita tidak bisa mengawasi dengan maksimal anak itu. Malah pola sedewe, besok baleni meneh. Nah, restitusi itu yang diinginkan bukan seperti itu, tapi anak itu mau memperbaiki diri mereka sendiri. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kasus keinginan tadi itu menjadi salah satu bagian dari restitusi. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Niku ya sekilas tuh. Nah, betul, restitusi. Nah, nanti dengan seperti itu tadi kan kita akan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Nek orang pengen dijiwit aja jiwit. Itu kalau nilai kebajikannya, nilai kebaikannya apa nggih? Menghargai teman, seperti itu nggih, bisa ya. Nah, menghargai orang lain. Nah, ketika itu dipegang pasti bisa. Nggih. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan nilai kebajikan berarti sudah melanggar sebuah nilai, nggih. Nah, yang ditekankan di budaya positif ini bukan tindakannya, ora gor jiwite tok, tetapi nilai apa yang telah dilanggar, nilai-nilainya. Nah, itu yang lebih mendasar. Monggo lanjut. Nah, perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Nama lagi, nama lagi. Adakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke, apa lagi? Hukuman dan konsekuensi. Beda apa, Bu? Hukuman itu bagaimana? Kalau hukuman itu konsekuensi dari melakukan suatu tindakan yang kurang baik, kesalahan. Yeah. Kesalahan diberikan konsekuensi itu masuknya ke hukuman. Konsekuensi dan hukuman beda ya? Oh. Perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu resiko yang harus ditanggung ketika melakukan suatu hal yang kurang baik. Menurut saya. Yeah, terus konsekuensi. Kalau konsekuensi akibat entah itu baik entah itu buruk itu konsekuensi. Oh, okay. Kalau kamu mau hujan-hujan ya kamu harus siap kebasahan. Yeah. Kalau dibingkai dalam kitab di lingkungan sekolah, pengertian dari hukuman dan konsekuensi. Konten mendapat yang lain dulu, monggo. Bu, yang Bu Ika. Konsekuensi itu kalau kamu tidak mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh berarti nanti kalau berhenti tidak kamu jelek. Oh gitu, oke, bisa konsekuensi, oke, baik. Ngeten, niki sudah saya belum materinya, nggih. Oke, sebelum masuk, nggih. Mriki mawon langsung ke sini aja, nggih. Ya, langsung sini. Nah, niki kita akan bisa tahu di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada beberapa yang sudah nyangkut kita. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan sebetulnya ada bacaannya yang panjang. Langsung simpulkan nih bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak tidak pakai sepatu, silahkan kelilingi lapangan. Itu sebenarnya hukuman ya. Tiba-tiba karena tidak ada peraturan yang sebelumnya. Nah, terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat aturan. Nah, betul. Hukuman sifatnya satu arah. Satu arah berarti ya sing buruk anak tok gitu ya. Nggih, satu arah tok. Jadi bisa hanya bisa menerima saja gitu. Melakukan kesalahan. Nggih. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya kayak kita misalkan nyeneni gitu nggih. Nah, itu bisa salah satunya bentuknya sebagai sebuah hukuman. Namun bisa ada bentuk yang lainnya juga. Nggih. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sesuai kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Bedanya ngeten, sama-sama kita buat peraturan. Tidak boleh pripun ya, penak ya. Jadi konsekuensi itu anak sudah tahu duluan. Buat bareng. Niki Bu, kata kuncinya di sini sudah dibahas dan disetujui. Nah, sudah tahu sebelumnya. Nggih, buatnya malah bareng-bareng. Nah, bareng-bareng pelibatan disetujui oleh murid dan guru. Nggih.
Betul, kesepakatan kelas nanti itu ujungnya ke situ nanti. Oke. Nah, itu ya bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sama-sama melakukan tindakan yang sama misalkan ya. Misalkan kita buat misalkan anak-anak menuliskan misalkan kata sebanyak 100 kata katanya. Sama-sama lakukan kegiatannya, tapi yang satu langsung dadakan, yang satu atas kesepakatan bersama. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Satu berupa kalau yang dadakan tadi berupa hukuman. Kalau yang sudah disepakati bersama konsekuensi. Sama-sama sebuah aturan tapi pembentukannya berbeda. Satu arah itu hukuman, kalau bareng-bareng ya disetujui bersama itu namanya konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, ya sekarang kita melaksanakan sebuah restitusi. Nah, jadi restitusi sama nih ya sudah disampaikan itu. Bagaimana cara kita untuk menjadikan murid itu memperbaiki kesalahannya. Kalau dalam bahasa kata KBBI ya, kayak sempat searching. Restitusi itu artinya kalau dalam hukum juga ganti rugi. Bahasanya ganti rugi. Bagaimana kita bisa memperbaiki? Kalau di dalam konteks disiplin positif itu bagaimana untuk siswa itu memperbaiki diri sendiri dari dirinya. Lanjut. Nah, ciri-cirinya restitusi. Ciri-cirinya itu ada banyak. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi salah rame-rame di kelas, terus dikasihkan sebuah konsekuensi. Itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar. Betul. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita sebagai guru dan murid, kalau setelah memberikan, kadang-kadang muridnya sik do bangkel atine. Nah, tapi dengan restitusi, nanti bisa hubungan itu bisa tetap terjalan dengan harmonis. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri, lebih melihat ke dalam diri. Dan kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nyangkut lagi ke teori motivasi. Setiap tindakan pasti punya tujuan dan alasan. Bagus. Kalau sudah tahu itu, kita kan bisa ngarahkan ya, bisa kita arahkan. Ya. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tentu karena kita yang memutuskan diri sendiri, yang mengakui salah adalah diri sendiri gitu ya. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu tadi yang sempat kita diskusikan rame-rame. Kita fokusnya bukan tentang ramenya, tapi tentang tindakannya atau nilai-nilai yang telah dilanggarnya gitu. Dan restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Solusi ini kepiye. Dan terus ini, yang penting ini, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kan kita malah sering bisa mengasingkan anak agar tidak bergabung dengan teman-temannya. Nah, ini restitusi untuk mengembalikannya. Nah, tentu penerapannya kan butuh waktu, butuh istilahnya praktek baik. Kadang-kadang diterapkan sekali masih belum sempurna, kita sempurnakan berikutnya. Termasuk saya pribadi ya. Kalau menerapkan restitusi memang butuh lama, kesabaran. Sabar ya niku. Nah, niki selanjutnya salah satu upaya untuk mewujudkan restitusi yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena nah ini nih. Di sini kita jawab di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mungkin ada yang jawab genre ditilang gitu. Tapi yang sejatinya bahwa itu untuk keselamatan nilainya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan? Yaitu untuk keselamatan juga. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih motivasi dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Wonten tulisannya dilarang berhenti, ya do, mandek. Wonten ora. Nah, itu sebetulnya kan kita hanya mengabaikan peraturan yang ada. Tapi kalau kita marahi, kalau kita kembalikan kepada nilai, berarti ketika kita menerobos lampu merah, berarti kita sudah melanggar nilai-nilai keselamatan diri. Kita membahayakan diri kita.
Oke, jadi ya sering. Oke. Nah, ini yang kembali lagi kepada nilai-nilai kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah lanjut. Karena ini pentingnya keyakinan kelas, ini ada beberapa langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Ada beberapa langkah. Nah, ini yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kata-katanya tidak seperti kayak dilarang membawa makanan itu ya, dilarang minum seperti itu ya, boten, tapi lebih global, lebih kepada nilai. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif itu berarti menghilangkan kata dilarang ya. Dilarang itu kan jadinya ya gimana peraturan ya, tapi kesannya lebih ke negatif karena sebuah pelarangan, dilarang. Nah, lanjut ke terus berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Dan kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang penting, salah satu jadian dari restitusi tadi, semua terlibat. Oke, semua terlibat di situ. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak saklek. Misalkan tidak saklek, dari waktu ke waktu bisa dirubah sesuai dengan keyakinan yang diusulkan seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, dengan keyakinan kelas kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini nyambung dengan segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, tentu kita sebagai seorang pribadi juga punya kebutuhan ini, apalagi anak-anak pasti juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, ya biar aman, rasa kasih sayang untuk diterima, terus penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kadang-kadang anak-anak itu kan cari perhatian, misalnya bisa sesuatu tapi diwujudkan dengan cari perhatian. Berarti si anak itu membutuhkan pengakuan. Yeah. Kebutuhan akan yang keempat itu kebutuhan akan pilihan, bisa memilih, seorang bebas bisa memilih. Kemudian yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Okay. Nah, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya. Nah, Besser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi, misalkan ya, ada anak terus melanggar keyakinan kelasnya, misalkan menghargai teman terus ternyata anaknya istilahnya berkelahi atau bertengkar ya. Nah, dia itu berarti melanggar sebuah keyakinan. Nah, cara yang dilakukan salah satunya yaitu mengetahui kebutuhannya dari anak tadi. Mengapa si anak itu bertengkar kepada temannya? Nah, misalkan karena kebutuhan orang tidak merasa aman, terus karena alatnya dipinjam, kebutuhan untuk pengakuan bahwa dia lebih bisa. Nah, itu kan kita bisa lihat dari mana kebutuhannya, kemudian dicari solusinya. Nah, niki masuk ke restitusi. Nah, restitusi ini sebelum masuk ke restitusi, kita bisa melihat memposisikan diri kita dulu dalam 5 bentuk, 5 posisi kontrol. Dan karena kita tadi di awal berpandangan bahwa yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain yang mengontrol. Nah, kita sebagai guru, memposisikan kita sebagai kontrol, itu sebagai apa? Yang pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari 5 niki, yang paling baik yang paling baik pasti sebagai manajer. Ternyata sebagai manajer, Bapak Ibu.
Karena sebagai manajer kan kita tahu apa kebutuhannya, apa kondisinya, terus bagaimana mencarikan solusinya, seperti itu nggih. Betul, ya. Kalau menghukum tentu kita hanya satu arah menghukum gitu ya. Terus membuat rasa bersalah itu ya kurang tepat. Sebagai teman kadang-kadang kita bisa efektif, tapi di satu sisi kita posisinya jadi sejajar. Kadang ada nilai-nilai yang dilanggar oleh anak gitu ya. Nah kalau memantau ini malah dari pihak luar, kita hanya melihat ya kamu gitu ya. Nah sedangkan yang paling tepat itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah seperti itu. Jadi manajer itu ya nggak asal nyeneni, nggak asal menghukum ya. Itu ada video 12 menit ditonton apa mboten? Niki sudah berapa menit ya? Jam itu ngomongin. 51 menit. 51. Niki ada 12 menit ditonton, dipirsani ya. Nggih. Tapi speakernya mboten partai banter nih. Coba dulu ya. Suaranya mireng mboten ya ini ya. Mboten ya. Coba pakai yang speakernya LCD coba. Nggih. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nadem yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, kasusnya di sini terlambat. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadiri pokoknya menunjukkan nada tinggi dan kemudian Dasar. Ibu dan bapak lu hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika lu berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mematikan. Biasanya Pasti motor. yang ini membuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu jadi ketua kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bro. Hai bro. Hai laki-laki. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lainnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya udah langsung nenek mulai banyak banget. Ada suara ramah. Prakteknya kan hubungan Menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang lain. Sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Miskin dong. Pemantau monitor ya bernama kau ya CCTV. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Lu mau korek bener ini? Sumpah, hanya harus dirugiin. Jangan istirahat. Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Level paling tinggi. Level 2. Selamat pagi, Naren. Pak Bu. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bukan menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu
sisi mana yang paling ideal? Sisi mana yang dapat menunjang motivasi ya, tentu Asisten aja di rumah. posisi Kebanyakan ini Domeles, kan manajer orang domeles. awal dari manajer tadi masih tetap positif. Ada pertanyaannya. nah Ada kemudian panggilan. Ada panggilan. Belum masuk ke situ, belum masuk ke inti manajernya. itu lawan yang Intinya di salah ngomong konversi diri, konversi diri. bukan dari awal, bukan dari awal. Atas kemauan dia. Semoga pendapat 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang Nah, di dulu. Mungkin nyambung dengan posisi counter yang kelima sebagai manajer ya. Nah, mungkin yang di video itu tadi untuk menyederhanakan atau menunjukkan tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan nanti untuk segitiga. Nah, itu yang sudah diterapkan dalam video. Nah, mungkin ketika kita menerapkan di lapangan, kita akan menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, niku mungkin ya kalimatnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita dengan anak yang berbicara. Ya, memang sih kalau untuk secara teoritis memang disampaikan juga di disiplin positif menggunakan restitusi ini memang prosesnya lebih panjang, tidak instan kita bisa langsung anak itu berubah. Nah, itu makanya menjadi budaya. Ya, memang betul kita akan merubah sesuatu tindakan dari penghukum, dari apa tadi yang kedua, kok lali. Nah, dari penghukum ini tadi pasti kita butuh waktu, butuh atau anaknya juga karena sudah terbiasa untuk dihukum, berarti nunggu-nunggu hukumannya apa, gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, monggo dari kita bisa mengetahui tentang 5 posisi kontrol, monggo ingkang badhe dimulai sebagai diterapkan yang mana dulu. Nah, niki kita dicontohkan tadi ini 5 posisi kontrol. Tadi itu penghukum dan pembuat orang bersalah itu akan menghasilkan identitas gagal. Sedangkan sebagai perilaku kontrol yang positif sebagai teman pemantau dan manajer itu memang menghasilkan identitas yang berhasil dan sukses seperti itu. Nah, tapi untuk yang paling istilahnya meningkatkan motivasi intrinsik itu di posisi kontrol di manajer. Tapi ya secara jujur saja untuk menerapkan diri sebagai manajer itu kan ya sulit juga ya. Nah, ya memang saya sendiri kalau di kelas ya memang ya rada angel. Dari penghukum, rasa bersalah, teman. Ya betul, bisa bertingkat seperti itu juga nanti step by step. Langsung manajer yang mel. Nah, selanjutnya masuk ke segitiga restitusi sebagaimana yang sudah ditunjukkan di video. Apa yang sudah diucapkan tadi sebagai dialognya itu ada kata kunci yang menjadi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini meliputi 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Yang pertama itu kan teori kontrolnya itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua atau teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Dikaitkan dengan nilai-nilai tadi. Bisa dikaitkan dengan nilai kelas atau nilai-nilai pribadi yang dianutnya. Ini gambarnya makanya tadi ada gambar yang lain. Nah, tentu untuk melakukan 3 ini, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan ini itu dia harus berurutan tapi bisa selang-seling sesuai dengan cara kita berkomunikasi. Nah, kalau saya itu biasa mencobanya itu menggunakan menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan yang salah dan baru menanyakan keyakinan. Yang pertama ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau juga bisa dengan kata-kata yang lain, ada beberapa contohnya itu. Misalkan anak yang rame, ditanyakan, ketika kamu rame tadi, kamu merasa salah atau tidak, gitu ya. Atau merasa ketindakanmu itu salah atau tidak, itu bisa masuk ke situ dulu. Nah, terus ketika sudah merasa bersalah, terus kita kan sudah menstabilkan identitas dulu ya. Terus atau menanyakan kejadiannya dan mengarahkan ke validasi tindakan yang salah.
tentu kamu ketika membuat rame tadi, kamu punya tindakan, punya alasan. Alasannya apa? Ditanyakan dulu. Misalkan, nah itu Pak, Pak, ganggu nih Pak, gitu-gitu ya. Itu sebagai validasi tindakan yang salah itu. Nah, kemudian terus dilanjutkan ke keyakinan kelas yang apa? Tentu kamu pengen, misalnya kamu nggak pengen atau mainan terus, tentu kamu pengen belajar dengan fokus. Itu sederhananya. Dengan punya cita-cita, kalau keyakinan kelas sudah dibentuk, bisa kita arahkan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Misalkan tidak tanggung jawab atau mandiri. Nah, baru nanti diarahkan ke solusinya, tindakannya apa. Lah terus apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus bagaimana solusinya? Seperti itu. Oke, itu contoh singkatnya, nggih. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan panduan itu memang banyak. Ini hanya sedikit sekilas gambarannya tentang segitiga restitusi. Ngeten. Nah, dan ini ada beberapa hal yang sudah saya coba terapkan untuk di kelas 1, yaitu penerapan budaya positif. Meskipun saya sendiri juga mengakui untuk penerapan budaya positif di kelas 1 memang belum maksimal, ada beberapa kelemahan-kelemahan yang masih perlu saya perbaiki untuk berikutnya. Nah, untuk yang pertama, saya mengajarkan profil pelajar Pancasila untuk mengenalkan nilai kebajikan. Tadi kan diawali dari nilai kebajikan dulu, baru buat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, nanti ada pelanggaran, dilaksanakan segitiga restitusi. Pun. Posisinya. Kuliner ya. Nah, terus ini yang sudah saya lakukan yang kedua, yaitu membuat keyakinan kelas. Meskipun belum lama ya, belum diterapkan. Belum nempel Bu. Kita ada tadi beberapa langkah. Langkah-langkahnya memang kita libatkan untuk semua anak. Keyakinan kelas yang pertama itu anak-anak dilibatkan untuk menyusun satu-satu dulu. Menuliskan apa? Ya kalau kelas 1 pasti ya hampir seragam, terus perlu diarahkan juga ya. Tapi juga menyangkut apa yang dirasakan oleh anak. Itu meyakinkan kelas, terus ditempelkan pakai sticky note, terus kita dirangkum menjadi yang sudah saya tempelkan. Terus berikutnya ini ya saya mencoba untuk memposisikan kantor sebagai manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu tadi 3 praktek yang sudah saya laksanakan. Oh, ini yang terakhir, mencoba melaksanakan segitiga restitusi. Nah, di kelas 1 ya memang agak susah sih untuk mengarahkannya. Tapi kalau paling nggak ada 1-2 tahapan itu yang sudah kita coba. Nah, mungkin kalau ya sederhana itu di kelas 1 mau dokumentasi mau video ini susah. Aketan do playon, yang kedua kameranya malah diganggoni ngeten. Nah, mungkin ini gambaran cuplikan sepintas untuk yang bisa saya tunjukkan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Tadi yang pertama validasi apa tadi? Masih ingat segitiga restitusi? 1 menstabilkan identitas. 2 validasi tindakan yang salah. 3 menanyakan keyakinannya gitu ya, menanyakan keyakinan. Baik. Itu ya, 3 itu tahapannya. Kan mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Template ya. Template rekaman. Katan mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ya idealnya materinya kan memang panjang, idealnya bisa kita telah bersama lebih mendetail satu-satu. Tetapi mungkin yang sedikit ini, yang sekilas ini bisa memberikan istilahnya kesempatan bagi saya untuk bisa lebih belajar lagi, karena dengan mengajarkan tentu saya bisa lebih memaknai dengan materi yang tentang budaya positif ini. Apalagi dan tentunya untuk Bapak Ibu guru semua semoga bisa bermanfaat. Monggo semuanya untuk di ISD Karangasem ini kita ciptakan untuk sekolah yang berbudaya positif dan berpendidikan berpusat pada murid. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Monggo kita akhiri untuk kegiatan
pada siang sampai sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lagi. Oke, bijing mau terang apa nggih? Nggih, boten kedasan nggih. Nggih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang yang mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan kontribusinya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.